Bagaimana nih kalau Batman menciptakan robot AI untuk melawan dirinya jika suatu saat nanti akan menjadi jahat? Hal ini akan terjadi pada arc cerita Batman Failsafe yang nantinya akan membuat pertempuran habis-habisan dengan Failsafe. Begitu juga nih dengan Superman yang turut membantu Batman untuk melawan Failsafe, ternyata sia-sia belaka. Bahkan pahlawan Justice League juga tidak bisa mereka kalahkan. DC Indonesia kali ini akan membahas satu video full pembahasan cerita Batman volume ketiga, Batman Failsafe, yang dimulai dari edisi 125 sampai 130. Semoga kalian menyukai video ini. Yeah. Sebelum kita mau masuki topik pembahasan cerita video komik ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe agar channel DC Indonesia semakin berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Cerita dibuka pada garis waktu yang lain. Di saat itu, Alfred Pennyworth sedang membersihkan Batcave di ruangan bawah Wayne Manor, dan dia mendengar bunyi bip dari relung gua yang dalam dan gelap. Bruce Wayne pun terbangun dari mimpi di mana ada 3 inkarnasi Joker yang berbeda-beda saling tertawa di atas tumpukan tubuh Bat Family. Mereka itu ada 2 Robin yang berbeda, Catwoman, Nightwing, masing-masing versi Batgirl, dan yang lainnya dari tim Bat Family. Kemudian Bruce pun tersentak, terbangun dari tidurnya dan langsung berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi kecuali dia sendiri yang menginginkannya. Dan dengan melakukan itu, ini adalah cara menggunakan alam bawah sadarnya untuk mengumpulkan sebuah misteri. Bruce kemudian menelpon Selina Kyle yang berada di tempat tidur. Valmont, seorang pria yang masuk ke dalam kamarnya, memberitahunya bahwa dia baru saja membuat kopi untuk Selina Kyle. Bruce pun mengakhiri panggilan Selina, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu melepaskan masa lalu karena ada seorang pembunuh yang sekarang ini berkeliaran di kota Gotham. Para pembunuh tersebut hanya menargetkan orang kaya saja di kota Gotham. Menurutnya, kota ini membutuhkannya untuk beraksi kembali karena ya ada pembunuh yang sedang berkeliaran. Pada malam harinya, polisi kota Gotham mengepung kompleks perumahan. Ada seorang pria di sebuah apartemen perumahan yang sedang menyandera. Orang itu mengancam polisi jika mereka mendekatnya, dia akan membunuh orang yang ada bersamanya. Sebelum polisi bertindak untuk memanggil penembak jitu, ternyata Batman sudah duluan tiba di sana, di dalam komplek perumahan itu. Dia pun langsung melucuti orang itu. Namun Cape Crusader menyadari ternyata dia sudah terlambat. Di dalam apartemen ada 2 korban yang tergeletak di sofa dengan keadaan yang tidak bernyawa. Batman pun kembali bergegas ke si pembunuh, menuntut untuk mengetahui siapa yang menyuruh pria itu melakukan tindakan pembunuhannya. Kembali ke Batcave barunya, Batman menonton video yang dirilis oleh Penguin, membenarkan pembunuhannya terhadap Colin dan Clara Fitzroy, di mana dalam video itu juga Penguin akan membunuh siapapun di kota Gotham yang memiliki warisan lebih dari $5 juta kecuali mereka memberikan uang itu kepada mereka yang kurang beruntung. Kemudian Robin Tim Drake muncul di sana, memberitahu Batman dia menyesal atas pembunuhan Colin yang merupakan teman Bruce Wayne sendiri. Mereka berdua pun kemudian mengobrol, di mana Batman memberitahu Robin Bruce mendapatkan undangan ke acara Flugelheim Gala yang merupakan acara berkumpulnya para sosialita kaya, dan kemungkinan besar tempat itu menjadi target Penguin yang berikutnya. Saat Bruce masuk ke acara tersebut dengan pengawalnya, Robin Tim Drake menyelinap masuk melalui sistem saluran alternatif. Bruce menduga Penguin kemungkinan besar akan menggunakan gas beracun untuk memastikan dampak yang maksimal. Jadi dia memerintahkan Robin untuk masuk ke ruangan ketel. Robin pun menindaklanjutinya, mengalahkan orang jahat Penguin dan memperhatikan bahwa ketel uap itu telah dilengkapi dengan gas beracun. Bruce pun kemudian mengambil sabuk utilitasnya yang diselundupkan Robin sebelum keluar untuk menghadapi Penguin. Serangan Penguin seperti yang diharapkan, menyambut kematian para peserta. Bruce mengenakan topeng Batman dan turun tangan. Robin Tim Drake bergabung dalam pertarungan. Ketika Batman pergi untuk melumpuhkan Penguin, dia menyadari bahwa Oswald Cobblepot tidak benar-benar muncul. Penguin yang ada di acara itu ternyata adalah Clayface, dan Clayface pun memberitahunya jika gas racunnya itu tidak berfungsi, maka bangunan yang ada di tempat itu akan hancur. Di saat Robin Tim Drake berjuang untuk membuka pintu sementara, Batman mengancam akan meledakkan Clayface dengan suntikan khusus jika dia tidak menceritakan tentang Penguin. Dan ketika Robin berjuang, ada salah satu anak buah Penguin yang menembak leher
Robin. Batman pun memerintahkan Clayface untuk melindungi semua orang dari dalam bangunan yang akan runtuh, sementara dia bergegas untuk menyelamatkan Robin Tim Drake. Batman kemudian membawa putranya itu ke Batmobile untuk menuju ke rumah sakit. Tim Drake dengan keadaan yang kronis memberitahu Batman tindakannya itu akan mengekspos mereka ke publik. Hal ini tentu saja membuat Bruce menjadi kefikiran. Dia pun teringat di masa lalunya Robin Jason Todd yang kronis di tangan Joker, yang akhirnya dia pun memutuskan untuk mengganti pakaian Robin Tim Drake dengan pakaian biasa agar dapat membawanya ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, Penguin juga terbaring di tempat tidurnya. Batman pun muncul di tempat ruangannya itu dan Penguin bertanya kepadanya bagaimana keadaan si bocah itu. Batman pun memberitahu Penguin bahwa Robin dalam keadaan yang baik-baik saja. Penguin pun mengungkapkan bahwa dia sekarat karena keracunan merkuri dan dia pun mengoceh tentang bagaimana orang kaya dan elit Gotham tidak pernah memberinya waktu tentang bagaimana dia harus mengukir semua yang pernah dia miliki. Batman kemudian membantah mengungkit kematian Colin Fitzroy. Batman percaya Colin adalah orang yang baik, malah sebaliknya menurut Penguin. Dia mengatakan Colin adalah yang terburuk di antara mereka semua, berjudi di Iceberg Lounge dan melecehkan staf Cobblepot. Penguin pun memberitahu Batman dia pernah menyelamatkan Dark Knight terakhir kalinya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Batman, Penguin pasti bisa menghabisinya. Yang kemudian Cobblepot pun mengambil kapsul cyanida. Pada saat yang sama, di saat itu dia mendengar suara sirene mobil di luar dan memanggil perawat. Dia menjebak Batman agar kematiannya itu dibunuh oleh Batman. Kembali ke Batcave, Oracle menghubungi Batman. Bruce menemukan bahwa Penguin terlalu berlebihan mengenai ruang lingkup Batman. Dia memberitahu Oracle, kejahatan telah menurun dan penjahat bahkan lebih takut daripada Batman. Namun dia menyadari bahwa ada misteri yang berada di luar jangkauannya. Kembali ke Wayne Manor, jauh di dalam Batcave yang asli. Bunyi bip yang terlihat di awal cerita ini dimulai. Di situ ada sesuatu yang terbuka di balik dinding yang gelap dan memunculkan sebuah robot dengan kostum Batman yang berkata, "File save online." Setelah Penguin meninggal di tangan Batman, meskipun sebenarnya yang sebagaimana yang kita ketahui, Batman itu dijebak oleh Penguin sendiri. Di saat ini, Iceberg Lounge, Finbar Sullivan berusaha mengambil alih operasi terlarang yang dijalankan melalui klub. Catwoman turun tangan dan mampu melumpuhkan Finbar. Hanya saja dia mendapatkan serangan balasan oleh agen Mrs. Eiko Hashigawa dan Yakuza. Sebelum segalanya menjadi terlalu panas, Underbroker datang ke tempat itu dan bersamanya ada robot raksasa yang bernama The Executor yang akan menjadi perantara wasiat miliknya Oswald Cobblepot. The Executor membubarkan pihak-pihak yang berpotensi berselisih dan memberitahu mereka bahwa surat wasiat akan dibacakan dalam waktu 7 hari ke depan. Catwoman pun kembali ke apartemennya. Di saat dia akan menghidangkan makanan untuk kucing peliharaannya, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Ketika pintu itu dibuka, yang datang di hadapannya adalah The Executor. Dan dia akan membayar untuk meminta bantuannya agar untuk menemukan 10 orang dalam surat wasiat Oswald Cobblepot yang tidak dapat ditemukan. 10 orang ini rupanya adalah anak-anaknya Cobblepot. Batman merenung tentang keluarga Bat Family-nya. Mereka adalah tim keluarga yang bertugas untuk membantunya menyelamatkan kota Gotham. Di malam itu dia bertemu dengan Robin Tim Drake yang kembali berpatroli setelah tertembak di lehernya pada peristiwa yang sebelumnya. Batman memberitahu Robin Tim Drake kondisinya itu masih dalam perawatan, namun Robin Tim Drake membantahnya. Menurut keterangan dokter, dia sekarang tidak apa-apa dan meminta Batman untuk tidak ikut campur dalam urusannya di malam ini. Akhirnya Batman pun mengalah. Dia pun kembali ke Batcave-nya yang baru. Di sana dia masih memikirkan bagaimana dia tidak bisa bermimpi menikahi wanita yang dicintainya. Meskipun ada dari Bat Family-nya yang memiliki hubungan, menurutnya mereka berhak untuk bahagia, namun itulah sesuatu yang tidak dapat diraihnya. Saat dia memikirkan tentang kekosongan kekuasaan yang disebabkan oleh kematian Penguin, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah robot mekanik. Ternyata robot yang mirip dirinya itu lebih unggul dalam ketangkasan, sehingga membuat Batman hampir dapat dikalahkan oleh robot mekanik itu. Di saat dia tidak berdaya untuk melawan robot itu, Batman memerintahkan mobilnya untuk melaju kencang. Batman pun meraihnya dan dia pun dapat melarikan diri.
Namun sayangnya, meskipun dia sempat melarikan diri, ternyata robot mekanik itu mengejarnya dengan sangat cepat. Hingga di jalanan kota Gotham, Batman yang juga sibuk bertarung dengan robot kuat itu sambil menghubungi Oracle. Wanita itu khawatir tentang tanda-tanda vital Batman. Batman mengabaikannya dan menceritakan tentang sebuah robot yang sangat kuat dan sekarang mengejarnya di tengah kota Gotham. Batman pun menggunakan robot mekanik itu untuk mengetahui detail dari sifat robot itu. Dan di saat Oracle men-scanningnya, wanita itu menemukan bahwa robot itu memiliki teknologi Amazo. Robot mekanik itu akhirnya membuat Batman terkapar di lapangan dan Bruce pun mencoba berbicara dengannya untuk dapat menghentikannya. Setelah menanyakan nama robot itu disebut Failsafe. Saat itu, Bat Family datang membantunya. Batgirl Cassandra Cain dan Batgirl Stephanie Brown bersama The Signal bersama-sama menyerang robot mekanik Amazo yang dikenal Failsafe. Batman pun merasakan anak-anaknya itu tidak mungkin dapat mengalahkan robot Failsafe karena robot itu sangat kuat untuk dilawan. Baru saja dia menduga hal yang demikian, Failsafe dapat menjatuhkan Stephanie dan The Signal melompat untuk melawannya. Sementara Robin Tim Drake membantu Batman menuju ke Batmobile. Di dalam Batmobile, Robin Tim Drake mengikat tubuh Bruce yang melemah untuk dapat mengantarnya ke Batcave agar di sana Dr. Leslie Thompkins yang akan merawatnya. Tiba-tiba Nightwing datang dengan sepeda motornya. Dia pun melompat tinggi dan langsung menabrak robot Failsafe. Dari ledakan kobaran api sepeda motor Nightwing, Failsafe menemukan bahwa mereka semua telah tercemar. Failsafe pun melompat kembali ke tengah pertempuran, bersiap untuk menghadapi seluruh anggota Bat Family untuk dibabatnya. Failsafe pun berhasil melepaskan helm The Signal dan langsung men-scanningnya. Dia pun akhirnya mendapatkan akses untuk masuk ke Batcave yang baru. Nah, di sana, di Batcave yang baru, Dr. Leslie Thompkins sedang menyiapkan meja untuk mengoperasi Bruce. Namun sayangnya Failsafe tiba di sana. Dia memberitahu Leslie bahwa dokter itu tidak dapat membantu Batman karena Failsafe mewakili akhir dari kehidupan Batman. Sementara itu, Batman telah meminta Robin Tim Drake untuk membawanya ke Batcave yang lama. Robin Tim Drake pun mengantar Batman untuk masuk ke dalamnya, yang kemudian Batman mengatakan kepada Robin Tim Drake dia harus melanjutkan perjalanannya sendirian masuk ke dalam gua. Bruce pun meninggalkan Robin sendirian dan memasuki bayang-bayang gua. Jauh di dalam gua, Bruce pun membuka sebuah bagasi yang ada di dalam sana. Dia menemukan bahwa Failsafe adalah sebuah penyimpangan, sesuatu yang tidak dapat diingatnya. Sementara itu Robin yang sedang menghubungi Oracle, yang kemudian ada suara aneh yang memanggilnya. Robin Tim Drake pun terkejut. Di hadapannya adalah Batman dari Zur and Arts, yaitu sebuah kepribadian Bruce yang gagal dan telah mengendalikan tubuh Bruce dalam keadaan situasi yang tidak bisa ditangani Bruce Wayne sendiri. Di Burnside, Catwoman melacak petunjuk terakhirnya dalam cerita kedua di serial Batman yang sebelumnya. Selama 2 minggu terakhir, Catwoman telah menemukan jalan buntu yang sebenarnya. Ya, istilah itulah yang dia sebutkan. Semua anak penguin yang dia cari telah terbunuh, dan yang terakhir ini mewakili satu kesempatannya untuk menemukan seseorang yang bisa dijadikan tempat transfer kekayaan Oswald Cobblepot oleh sang The Executor. Semua anak-anaknya si Cobblepot telah dibunuh dengan cara yang dicekik, dan saat Catwoman memasuki apartemen salah satu milik putra Cobblepot yang lainnya, yaitu Ethan Cobblepot, ternyata Ethan di saat itu sedang akan dibunuh oleh seorang pembunuh yang lain. Melihat itu, Catwoman pun langsung menanganinya. Meskipun berhasil menyelamatkan Ethan, namun sayangnya Catwoman tidak sempat menghentikan seorang pria bertopeng yang sempat menyerang Ethan yang akhirnya pingsan terkapar. Sepertinya Ethan dalam keadaan yang tidak sadar atau koma, yang kemudian si Catwoman pun kembali ke kantor The Executor. Dengan Ethan dalam kondisi yang koma tersebut membuat dalam dilema mereka. Ya, Ethan tidak dapat mendapatkan apa-apa jika pikirannya tidak sehat, sesuai dari isi surat wasiat Penguin. Setelah beberapa saat mereka berdiskusi mengenai putra Cobblepot yang koma itu, tiba-tiba muncul nih anak-anak Cobblepot yang lainnya. Dia adalah Edinson dan Aiden Cobblepot yang menghadapi mereka. Mereka pun menunjukkan klaim mereka yang sebenarnya atas hak kepemilikan Penguin dengan membuktikan hubungan DNA. Yang selanjutnya eksekutor pun membaca surat wasiat Penguin yang menyatakan uangnya akan disumbangkan ke tempat perlindungan burung. Edinson dan Aiden mewarisi Iceberg Lounge. Hal ini membuat
membuat Edinson menjadi marah. Di saat keduanya pergi, Selina Kyle memperhatikan kancing manset yang dikenakan Aiden. Sepertinya kancing itu adalah manset yang sama yang dipakai si penyerang yang telah menyerang Ethan pada malam kemarin. Setelah saudara kandungnya pergi, eksekutor pun memberitahu Selina bahwa pembayarannya ada di rekeningnya. Dia juga akan mendapatkan informasi kontak ibu dari anak-anak penguin sehingga dia bisa mendonasikan bagiannya kepada mereka. Selina Kyle alias Scott Warman pun menanyakan alamat terakhir dan sepertinya yang dia tanya itu adalah alamat Edinson dan Aiden Cobblepot. Di masa lalu, setelah peristiwa JLA Tower of Babel, di mana pada saat itu file yang dimiliki Batman sebelumnya, file tentang bagaimana cara menaklukkan pahlawan Justice League telah jatuh ke tangan Ra's al Ghul. Di saat itu Superman menemui Batman di Batcave. Batman pun menjelaskan kepada sahabatnya, dia tidak bisa berada di Justice League jika ada satu orang pun yang meragukannya. Jadi ya tidak masalah dia dikeluarkan dari tim itu. Ketika Superman menekannya tentang bagaimana Batman bisa begitu tidak berperasaan terhadap arsipnya yang ada di Justice League, Batman pun mengabaikannya. Di saat Batman mengomentari pertanyaan Superman, Superman menjawab dia butuh jawaban dari Bruce, bukannya Batman. Sambil melepaskan topeng Batman-nya, Bruce pun mengaku dia sebenarnya telah berbuat kesalahan bukan karena Justice League, tetapi karena jika musuh dapat mengendalikan mereka, maka dunia dalam kehancuran. Superman pun bertanya kembali kepada Bruce, jadi bagaimana caranya mengalahkan Batman jika orang-orang yang dikendalikannya telah dikuasai, sedangkan Batman telah menguasai mereka? Maka siapakah yang bisa mengalahkan Batman? Saat ini di Batcave di bawah Wayne Manor, Robin Tim Drake bertemu dengan Batman Zur-En-Arrh, yaitu sosok kepribadian Batman yang lain yang tidak sehat yang dilucuti dari Bruce Wayne. Batman versi ini telah dipanggil Bruce Wayne sebelumnya untuk menyelamatkan semua orang karena versi Batman inilah yang telah menciptakan robot pembunuh nan brutal yang dikenal sebagai Failsafe. Batman dari Zur-En-Arrh menghapus ingatan tentangnya bagaimana dia menciptakan Failsafe. Jadi Batman dan Robin mulai bekerja keras untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kemudian Failsafe pun datang dengan tiba-tiba. Batman, Zur-En-Arrh dan Robin Tim Drake tentu saja melawan robot Failsafe tersebut. Robin mencoba meyakinkan Failsafe bahwasanya Batman telah dijebak atas pembunuhan penguin pada edisi sebelumnya. Kembali ke lokasi pertempuran Failsafe bersama Bat Family di tengah kota Gotham, Komisaris Rini Montoya memberitahu Nightwing bahwa dia tidak bisa terus-menerus menghindari panggilan telepon wali kota Nakano tentang insiden tersebut. Di saat pihak medis lapangan mengurus perawatan kepada Bat Family yang mengalami luka-luka akibat pertempuran mereka dengan Failsafe, Rini Montoya meminta mereka untuk bekerja dengan maksimal dan meminta daftar harga dari biaya mereka. Sedangkan Nightwing terlihat berbicara dengan Oracle melalui komunikasinya. Ternyata Failsafe telah menanamkan beberapa bom yang kini meledak untuk mengalihkan perhatian keluarga Bat Family. Oracle dan Nightwing pun setuju bahwa mereka memerlukan rencana cadangan untuk melawan robot Failsafe. Kembali ke Batman Zur-En-Arrh dan Robin Tim Drake yang sedang bertarung di lantai atas menuju Wayne Manor. Mereka berjuang untuk mengalahkan Failsafe. Bruce mengamati dari belakang pikiran Zur-En-Arrh. Dia menyadari bahwa sosok Batman asli pun tidak akan berhasil menghentikan Failsafe. Saat nyawa Robin dalam keadaan yang berbahaya, Bruce lah yang mengendalikan pikirannya sendiri dalam bentuk Batman Zur-En-Arrh dan menyelamatkan putranya itu dari serangan Failsafe yang sangat-sangat mematikan. Bruce pun kemudian memberitahu Robin untuk pergi menjauh dan meminta bantuan. Dia pun berlari kembali menyerang Failsafe untuk menyelesaikan pertarungannya dengan mesin tersebut. Batman pun mencoba untuk menemukan kelemahan Failsafe meskipun dia yang merancangnya, tapi ternyata dia gagal untuk melakukannya. Batman pun dihantam oleh pukulan robot Failsafe yang sangat keras hingga membuat pukulannya itu menjadi terkapar di tangga dan mengaku saat inilah ajalnya akan tiba. Dia melihat bayangan-bayangan keluarga di masa lalu. Dia menyerah dan pasrah ketika melihat bayangan Tim Drake, Dick Grayson, Jason Todd dan Damian Wayne yang berlari menuruni tangga. Dia menganggap putra-putranya seperti kematian yang menantinya. Bruce terjatuh ke lantai. Wayne Manor pun mulai terbakar pada kobaran api. Tapi untungnya di saat itu ada hembusan angin yang memadamkannya. Ternyata yang melakukannya adalah Superman yang berkata kepada Failsafe untuk menjauh dari temannya. Di Metropolis ada nih seorang pria yang bernama Paul Meredith yang meninggalkan toko roti dan kembali ke toko bunganya. Catwoman datang memanggilnya, menyebut Paul dengan nama Oswald Cobblepot alias The Penguin.
Ya, Penguin masih hidup dan sekarang menyamar sebagai seorang warga biasa yang bernama Paul Meredith. Ternyata uang kabel pot yang dia tinggalkan untuk suaka burung itu disumbangkan ke perusahaan lainnya untuk sebagai tambahan modal persediaan burung yang dimiliki oleh seorang penjual bunga sederhana bernama Paul Meredith, seorang pria yang baru-baru ini melakukan operasi hidung. Oswald Cobblepot alias Paul Meredith memberitahu Catwoman bahwasanya dia sebenarnya ingin keluar dari dunia Gotham dan dia sudah selesai menjadi hewan malam itu. Paul Meredith pun menjelaskan kepadanya, Batman adalah candu yang dimiliki oleh mereka semua untuk sementara dan dia hanya menginginkan balas dendam. Namun sekarang, Oswald Cobblepot hanya menginginkan hidupnya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud agar semua anak-anaknya saling membunuh. Sebaliknya, dia pikir mereka akan terikat oleh warisannya itu. Akhirnya, Catwoman pun setuju untuk menjaga rahasia Oswald Cobblepot yang sekarang menjadi warga biasa bernama Paul Meredith. Tapi Catwoman pun mengatakan kepadanya bahwasanya Aiden dan Edison Cobblepot akan selalu membunuh saudara mereka yang masih hidup untuk mengejar harta warisannya. Oswald pun mengerti, tapi saat Catwoman pergi, dia berharap kedua anaknya yang masih hidup itu akan memberikan neraka kepada kelelawar dan kucing, yaitu Batman dan Catwoman. Nah, setelah itu di malam harinya, Catwoman bermalam di Metropolis dan memikirkan tempatnya sendiri di kota Gotham. Dia belum siap untuk meninggalkannya, tapi mungkin saja dia bisa memutuskan beberapa siklusnya sendiri. Dengan kehadiran Superman yang terlihat tuh wajahnya yang kesal untuk segera membantai robot android yang telah membuat sahabatnya menjadi terkapar di lantai, Batman dengan kondisi yang tidak bisa bergerak berada di kaki tangga besar Wayne Manor tidak berdaya saat melihat Superman bertempur dengan Failsafe karena Failsafe mengeluarkan senjata belati Kryptonite. Melihat itu, Superman tentu saja menjauh darinya dan memancing Failsafe keluar Manor. Meskipun mesin itu mengejarnya, Superman dari jarak jauh mengeluarkan sinar heat visionnya. Failsafe pun menghindar dan kembali masuk ke dalam Manor. Keadaan pun menjadi berubah. Superman kali ini yang mengejar Failsafe. Tapi ketika Failsafe merasa Superman sudah berada di dekatnya, tiba-tiba Failsafe mengeluarkan belati Kryptonite dari punggungnya sehingga menusuk tubuh Superman. Superman pun menjadi tidak berdaya. Tiba-tiba anak panah Green Arrow menancap di kepala Failsafe. Anak panah itu pun meledak dan membuat konsentrasi Failsafe menjadi terganggu. Namun efeknya tidak lama karena Failsafe dengan cepat langsung membalas serangan Green Arrow. Namun sebelum menyerang Green Arrow, Martian Manhunter, Black Canary, dan Hawkgirl menyusul menyerang Failsafe sampai keluar dari Wayne Manor. Sementara Justice League bertempur dengan Failsafe di luar Manor. Nah, di dalam Manor, Superman tergeletak tak berdaya tepat di sebelah Batman. Superman bertanya kepada Batman, mesin apakah itu? Batman pun menjelaskan bahwa itu adalah mesin yang dilahirkan dari paranoia masa lalunya. Dengan tegas, Batman pun memberitahu Superman, mesin itu sebenarnya dirancang untuk mengalahkan Batman. Hal ini menjeratkan yang menjawab pertanyaan Superman pada edisi yang sebelumnya di saat Superman bertanya bagaimana cara mengalahkan Batman pada setelah peristiwa Tower of Babel. Dengan keadaan tubuh yang melemah, Batman memaksa dirinya untuk mendekatkan tubuhnya ke Superman, di mana maksudnya adalah untuk mencabut Kryptonite yang menusuk di tubuh Superman dan menambal pendarahannya. Setelah melakukannya, Batman pun pingsan. Bertepatan di saat itu, Robin Tim Drake datang bersama Green Arrow. Green Arrow membopong tubuh Batman, sedangkan Robin Tim Drake membawa tubuh Superman, di mana kedua tubuh itu dibawa ke pesawat jet Justice League untuk diamankan. Setelah membawanya ke dalam pesawat, Green Arrow bergabung kembali dalam pertarungan melawan Failsafe bersama Justice League yang lainnya. Nah, di saat mereka bertempur dengan Failsafe, Robin Tim Drake yang berada di dalam pesawat menghubungi Oracle. Namun panggilannya itu tidak tersambung dan dengan bantuan komputer jet pesawat, akhirnya pesawat itu dapat menerbangkannya ke tempat yang aman. Sementara itu, Justice League yang sibuk-sibuknya melawan serangan Failsafe yang mematikan, namun Failsafe tidak terlalu terbuka untuk melawan serangan mereka semua. Dia pun malah memutuskan untuk berlari meninggalkan para pahlawan Justice League dengan keadaan yang tidak berdaya. Martian Manhunter menjelaskan kepada mereka, Failsafe tidak mengejar pesawat jet yang sebenarnya menuju ke kota Gotham. Di kota Gotham, Oracle meningkatkan daya transmisi untuk mengesampingkan pemblokiran komunikasi mereka
oleh Falstaff dan memberitahu Nightwing tidak ada tanda-tanda dari Batman yang diketahuinya Falstaff akan mendarat di ujung timur kota Gotham. Yang ternyata pendaratan Falstaff tersebut membuat Justice League mengejarnya. Tepat lokasi mereka itu berada di sebuah blok bangunan milik Bruce Wayne, yang dimana tempat itulah sebenarnya dibawa Falstaff untuk menjebak para pahlawan Justice League. Karena di sana ada jebakan untuk mengalahkan semua kekuatan super para pahlawan Justice League. Dari Martian Manhunter yang diserang oleh semburan api, Hawkgirl dengan daya magnet News Metal, Black Canary yang mulutnya tertutup oleh masker sehingga menjadi terkapar pingsan. Nightwing pun datang menghampiri mereka dan menjelaskan titik lokasinya kepada Oracle. Oracle pun memberitahunya tempat itu adalah blok miliknya Bruce Wayne yang dilengkapi dengan peralatan anti Justice League. Di saat Nightwing menyadari bahwa Falstaff memang sengaja memancing para pahlawan Justice League untuk datang ke tempat itu, robot android itu pun menyerang Nightwing. Oracle berteriak ketakutan sambil menjerit memanggil nama Dick Grayson. Berpindah ke pesawat Justice League. Akhirnya Batman tersadarkan dari pingsannya. Dia kemudian mengatur titik koordinat jet ke Fortress of Solitude, di mana sebenarnya agar menyuruh si Robin untuk menyelamatkan Superman di sana, karena di tempat itulah semua kebutuhan untuk menyelamatkan Superman ada di sana. Meskipun Robin tim Drake menolak untuk meninggalkan Batman, Batman meyakinkan tim Drake dia akan bertahan. Dia pun kemudian langsung melompat keluar dari pesawat jet dan jatuh ke lautan. Nah, di dalam lautan, Batman menggunakan alat khusus untuk memanggil Aquaman Arthur Curry. Beberapa saat kemudian, Batman pun bangkit kembali dalam wadah tangki penyembuhan di Atlantis. Aquaman pun memberitahu Bruce sekarang dia sudah pulih kembali. Tapi ketika Bruce bertanya berapa lama dia berada di tempat itu, Bruce terkejut saat mengetahui dirinya sudah berada di sana selama 2 minggu lamanya. Dan selama 2 minggu belakangan yang sudah berjalan ini, Falstaff telah menguasai kota Gotham dan membuat pasukan mesin sebagai yang mengontrol mencari Batman beserta Bat Family yang lainnya yang sedang bersembunyi. Sebagian besar dari keluarga Bat Family-nya telah ditangkap. Mata dan telinga Falstaff ada di banyak sudut kota Gotham, dan setiap malam Falstaff menunggu kembalinya Batman menerangi kota Gotham dengan cahaya lampu Bat Signal. Menurutnya, meskipun Batman menghilang, tapi dia yakin Batman masih hidup. Jika di daratan tidak bisa dia temukan, maka gilirannya dia akan mencari ke lautan, yaitu di Atlantis. Daripada Batman dikejar oleh teror menakutkan dari Falstaff, Bruce pun memutuskan untuk mengenakan kembali topeng Batman-nya dan akan kembali ke kota Gotham untuk menyelamatkan ancaman di kota tercintanya, Gotham City. Bertahun-tahun yang lalu, Batman bertemu dengan doppelganger-nya, Batman Zuraner, yang berasal dari planet yang sama dengan namanya. Ketika di saat itu, dia berada di bawah pengaruh Profesor Achilles Milo yang telah meracuninya. Meskipun Robin tim Drake dapat menyingkirkan Profesor Milo, namun efek racunnya itu membuat Batman masih merasa ketakutan, yang akhirnya dibantu oleh Alfred Pennyworth dan Robin Dick Grayson untuk menyadarkannya kembali. Nah, selama sebulan lamanya, Batman mengisolasi dirinya di dalam Batcave dengan menjalani terapi untuk memastikan tidak ada yang bisa membajak pikirannya lagi. Namun ketika dia membangun persona Batman of Zuraner-nya, telepon merah berdering. Ternyata panggilan telepon itu berasal dari panggilan James Gordon yang menghubungi Batman. Pada intinya, James Gordon menginginkan Batman untuk datang sendirian untuk menemuinya tanpa membawa sidekick-nya Robin Dick Grayson. Saat Batman tiba, Gordon pun menunjukkan sebuah foto kepada Batman tentang korban terbaru Joker. Para korban tersebut mereka semua adalah penjaga keamanan, hanya saja mata mereka tidak tersenyum setelah terinfeksi racun Joker. Batman pun menyimpulkan senyuman itu adalah senyuman yang palsu. Hal ini membuatnya menjadi bertanya-tanya, apakah Joker rusak juga sama seperti Batman Zuraner yang merupakan bagian dari dalam dirinya. Meskipun Joker adalah sosok tertawa dan makeup perhiasan yang penuh dengan senyuman, tapi kali ini wajah Joker dengan penuh kesal dan rasa kecewa yang mendalam. Dia baru saja membunuh korbannya di perusahaan obat-obatan farmasi Welltamix. Falstaff menguasai kota Gotham, dan di bawah kendali mekanisnya, kota Gotham menjadi dunia mimpi buruk yang kelam, penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Di setiap sudut ada Joy Chill, dan di setiap gang ada kejahatan. Batman menyadari Falstaff diprogram untuk tidak membunuh. Seperti yang terjadi pada sebelumnya, siapapun yang menyerangnya, Falstaff tidak sampai membuat lawannya terbunuh. Hanya saja dia membuat kota Gotham menjadi mimpi buruk yang siap untuk terbakar dalam kobaran api yang membara. Sementara kotanya terbakar,
Bruce berada di dalam perairan lautan Atlantis dengan kondisi yang sudah membaik dan sembuh dari luka-luka pertempuran sebelumnya melawan Failsafe. Dia sembuh dengan menggunakan wadah tangki penyembuhan milik Aquaman. Ketika Aquaman memberitahu Batman bahwa anggota Justice League lainnya telah mencoba menyerang Failsafe, namun mereka gagal untuk menyelamatkan Gotham karena Failsafe telah memasang jebakan anti-Justice League. Aquaman pun bertanya, benda apakah yang menjadi ancaman kota Gotham tersebut? Batman pun menjawab dengan sejujurnya, dan dia juga mengakui ini semua disebabkan oleh kesalahannya, dan semua itu juga adalah karena kesombongan di masa mudanya. Dia kemudian menyampaikan informasi penting bahwa selama ini Alfred Pennyworth lah yang mengatur ulang protokol aktivasi Failsafe jika terjadi alarm palsu. Namun sekarang karena Alfred sudah tiada, mesin Failsafe yang juga dirancang oleh Batman yang berasal dari alam sadarnya Batman sendiri, yaitu Batman dari Zoolander, akhirnya terbangun karena aktivasi BIP-nya tidak lagi dikontrol oleh Alfred Pennyworth, di mana sebelumnya Batman diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Penguin. Oleh karena itulah alasan munculnya Failsafe di Batcave yang ada di serial edisi ke-125. Oleh karena Failsafe persis dengan Batman sendiri, baik kekuatan ataupun kemampuan intelijennya, Failsafe tentu saja akan menyusul keberadaan Batman di Atlantis. Hal ini membuat Aquaman memberitahu Batman Atlantis akan berada dalam bahaya sebentar lagi. Batman pun akhirnya memutuskan dia harus melakukan sesuatu untuk melawan kembali dan mengalahkan Failsafe untuk menghentikan kematian di kota Gotham. Sementara itu di Gotham City, Failsafe menghubungkan Oracle ke jaringan sistem komputernya, men-scanning tanda-tanda vital Batman yang ternyata tidak ada dari tanda-tanda Batman tersebut, dan kota Gotham juga aman dari pahlawan Justice League. Failsafe pun kemudian menghampiri Bat Family yang telah disenderanya dengan keadaan yang digantung terbalik dan disegel dalam tabung kaca penahanan. Meskipun Nightwing membentak Failsafe, Failsafe menganggap apa yang disampaikan Nightwing itu tidak ada artinya. Failsafe pun kemudian bertanya kepada Oracle mengenai serangan pahlawan Justice League, dan menurut Failsafe apa yang disampaikan Oracle tersebut dapat dia asumsikan yang pastinya Batman sekarang bersama Aquaman, karena dari semua serangan pahlawan Justice League hanya Aquaman lah yang belum mencoba menyerang kota Gotham. Berpindah kembali nih ke Atlantis, Aquaman memberitahu tentaranya tentang kedatangan Failsafe yang akan segera terjadi. Mereka malah membantah karena penduduk Atlantian merasa tidak nyaman mereka melindungi Batman dari Failsafe. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi mantan raja mereka tentang Atlantis yang pernah diselamatkan oleh dunia permukaan atas inisiatif dan bantuan Batman. Jadi sekarang saatnya bagi penduduk Atlantis untuk membantu menyelamatkan Batman. Di saat Aquaman kembali ke tempatnya, dia menemukan ada yang aneh. Keanehannya pun terjawab karena Failsafe tiba-tiba menyerangnya dengan membabi buta. Namun di saat Aquaman melawan Failsafe, Aquaman menyadari dia tidak sanggup menghadapi robot berteknologi Amazo itu. Failsafe pun akhirnya menyandera Aquaman dan memaksanya untuk mengetahui di mana keberadaan Batman. Meskipun Aquaman tidak memberitahunya, namun sayangnya salah satu seorang tentara yang ketakutan malah memberitahu robot itu. Dan ketika Failsafe akhirnya menemukan tempat persembunyian Batman dan setibanya di tempat yang dimaksud, ternyata Ksatria Kegelapan sudah tidak ada lagi di sana. Dia baru saja melarikan diri. Ternyata Batman berada di menara pengawas Watchtower Justice League yang ada di bulan, menyimpulkan bahwa Failsafe akan menghancurkan semua pusat transportasi ke menara pengawas kecuali satu ini yang sedang dia kerjakannya. Tindakan ini memberikan Batman waktu untuk menyiapkan persiapannya, tapi sayangnya waktu yang dia gunakan tidak cukup banyak karena sistem memberitahunya ada sesuatu yang sedang menuju ke Watchtower, dan terungkap itu adalah Failsafe yang mencoba untuk menyerang Batman yang ada di dalam Watchtower dan sekaligus menghancurkan menara penjaga Watchtower. Batman kemudian meminta sistem komputer Watchtower untuk menembaki Failsafe, namun ledakan tersebut tidak menghentikan Failsafe dan berhasil menembus benteng pertahanan. Batman pun menggerebek gudang senjata dan mengambil pistol dari New Genesis, berharap dengan senjata itu dapat membuat Failsafe mengulur waktu agar dapat dia menyelesaikan mesinnya. Namun di saat dia menggunakan senjata itu, tembakan tersebut dapat merusak bagian luar Failsafe sistem penahanannya menjadi rusak, dan kesempatan ini membuat Batman dapat melarikan diri. Tapi di saat itu juga Failsafe langsung mengejarnya, membuat mesin berteknologi Amazo tersebut mengejar Batman ke ruangan transporter Justice League. Untungnya sesuai dengan apa yang direncanakan Batman, dia mampu memancing robot tersebut ke dalam jebakannya. Dia
membalikkan ruang pengangkut teleporter sehingga segala sesuatu yang ada di luar pod transportasi dikirim ke perangkap file save sehingga terjadilah ledakan di mana kemudian file save dikirim ke Hall of Justice. Sementara itu Batman melayang di angkasa, kostumnya tersegel dan dapat bertahan di luar angkasa. Namun dia punya waktu yang sedikit sebelum dia mati karena paparan radiasi di luar atmosfer bumi. Batman memanggil pod jet atau kapal apapun yang untuk dapat menjemputnya. Namun sayangnya semua transportasi yang ada di Watchtower telah hancur di saat ledakan pod teleporter sebelumnya. Batman sekarang ya hanya pasrah apakah ada yang menyelamatkannya. Di sebuah perusahaan farmasi, saat Joker menyandera ahli kimia, menuntut mereka agar memberinya pil bahagia dengan maksudnya agar dapat menganggap semuanya menjadi lucu lagi. Karena selama ini Joker selalu murung dan sedih meski makeupnya dengan riasan wajah penuh senyuman. Ketika ahli kimia utama memberitahu Joker untuk membuat pil yang diinginkan Joker tersebut, maka mereka membutuhkan waktu selama berminggu-minggu untuk membuatnya. Joker menjadi bertambah kesal. Dia kemudian melemparkan banyak bom di ruangan itu dan membuat lubang di sisi gedung. Akhirnya Batman tiba di tempat kejadian, menerobos kobaran api dan asap untuk mendekati lokasi Joker. Saat Batman bergegas menaiki tangga, dia teringat pada masa lalunya. Ketika itu, apa yang dikatakan ayahnya setelah mereka melihat penampilan teater Zorro sewaktu masa kecilnya. Batman pun mengingat sebuah petikan berharga dari ayahnya, Thomas Wayne, tentang pembunuhan pada teater tersebut dan bagaimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa membuat para pahlawan untuk kembali lagi. Dan di masa sekarang, di saat Batman akhirnya mencapai Joker dan mengkonfrontasinya, tinggal satu sandera lagi yang masih hidup. Joker memberitahu Batman dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia pun akhirnya membunuh ahli kimia yang lainnya itu. Joker pun kemudian mengatakan kepadanya, dia sekarang ini sangat membutuhkan senyumannya sekali lagi. Karena dia telah kehilangan senyumannya ketika dia mendengar rumor ada dokter yang merusak otak Batman. Hal ini membuat si Joker menjadi marah dan dia pun melemparkan bataran senyuman ke arah Batman. Saat Batman berjuang untuk menghentikan aksi si Joker, dia melihat ayahnya sekali lagi, tapi kali ini ayahnya berubah menjadi Batman dalam bentuk Zur-En-Arrh. Kepribadian baru itu memberitahu Batman bahwa hati nuraninya adalah hati nurani Bruce Wayne, bisa tetap bersih dari pembunuhan, sedangkan Batman dari Zur-En-Arrh bisa melakukan pembunuhan untuk mereka berdua. Ketika kepribadian baru itu mengambil alih jiwa Bruce Wayne dan dengan senyuman yang menyeringai, dia menghampiri Joker dan berkata, malam ini dia akan membunuh Joker. Saat ini, Batman yang melayang di luar angkasa setelah peristiwa ledakan di satelit penjaga Watchtower sebelumnya, yaitu di edisi ke-129, dia menggunakan tabung gas kecil dari senjata grapple gun-nya untuk dapat memberikannya dorongan hingga menghampiri pada sebuah sayap pesawat jet. Di sana, dia menemukan tabung oksigen yang ada di pesawat itu dan dengan waktu selama 12 jam untuk dapat bernafas. Dan dengan menggunakan batangan besi sebagai kendaraannya dan dengan tekanan pada besi itulah dia meluncurkan dirinya untuk menuju ke bumi. Satuan percepatan G-Force yang dinyalakan Batman akhirnya mampu melewati atmosfer bumi. Hanya saja nih, kostum suitnya menjadi terbakar, tapi bahan kostum tersebut tahan dengan api. Meski masker oksigennya itu tidak bertahan, Batman pun menggunakan celana dalam luarnya untuk menutupi seluruh wajahnya. Suitnya pun terbakar saat sang pahlawan berhasil turun melalui atmosfer bumi. Namun meskipun suitnya itu terbakar, seperti yang disampaikan, suitnya tetap tahan dengan api. Akhirnya Batman berhasil mendarat di dekat Fortress of Solitude dan tidak ada waktu untuk beristirahat karena file save sebentar lagi akan datang menghampirinya. Nah, di saat itu Superman yang tersentak dari pingsannya terbangun dari pod stasisnya. Robin Tim Drake mencegah Superman yang berusaha keluar dari podnya. Superman mengaku dia mendengar suara Batman. Yang di saat itu juga Batman pun muncul ke hadapan mereka, memberitahu Robin Tim Drake bahwasanya dia baru saja jatuh dari bulan. Mengetahui Superman
Superman sudah dalam keadaan yang pulih meskipun belum 100%, Batman meminta bantuan Superman untuk mengulur waktu karena Filesafe sekarang tiba di luar Fortress. Sedangkan si Batman sendiri mencari cara untuk mengakhiri ancaman Filesafe. Yang kemudian Superman mengenakan setelan khusus dengan masker penutup wajahnya. Dia pun mengkonfrontasi Filesafe di tengah salju. Mereka berdua pun kemudian bertarung. Hantaman pukulan si Superman membuat Filesafe terpelanting pada sebuah bukit salju. Namun Filesafe memberitahunya Superman memiliki titik kelemahan, di mana Filesafe menggunakan sinar laser yang sengaja dipantulkan kembali kepada si Superman, sehingga efeknya membuat Superman menjadi lemah, yang akhirnya si Superman pun terkapar pingsan. Sementara itu di dalam Fortress, Batman membuat rencana bersama Robin Tim Drake. Ketika sebelumnya dia berada di bulan, Batman menggunakan senjata New Genesis yang dia tembakkan kepada Filesafe sehingga membuat lubang yang ada di punggung Filesafe. Yang kemudian menurut Batman, dia akan menggunakan nanoteknologi untuk menginfeksinya ke dalam punggungnya itu dan secara perlahan akan mengubah kepribadian Filesafe. Robin pun bertanya bagaimana jika yang mereka lakukan nantinya tidak berhasil. Batman pun menjadi teringat kembali mimpi buruknya tentang Joker yang membunuh Tim Drake. Lalu dia menenangkan diri, walaupun sebentar itu sudah cukup. Menurut Batman, Filesafe yang dirancang untuk membunuh Batman, tapi robot itu tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Batman dan Robin. Yang selanjutnya mereka berdua pun berlari keluar Fortress untuk menghadapi Filesafe. Sementara itu di luar, Filesafe yang telah berhasil mengalahkan Superman hingga terkapar menjadi pingsan, Batman dan Robin langsung mengkonfrontasinya. Kali ini Batman mengakui dia menyukai kerja sama dengan Tim Drake dalam hal pertarungan melawan semua penjahat yang mereka lalui, dan sekarang yang mereka hadapi adalah robot Filesafe yang merupakan kesadaran Batman sendiri. Di saat ada kesempatan, si Batman berhasil menginfeksi Filesafe dengan nanobot, memasukkannya ke dalam pemrograman mesin. Filesafe kemudian bergegas masuk ke Fortress of Solitude dan mengambil sebuah senjata. Tidak lama kemudian, Filesafe pun muncul kembali ke hadapan Batman dan Robin sambil menodongkan senjatanya ke hadapan Batman. Robin pun berteriak mencoba meyakinkan si robot untuk menarik pemrograman terbarunya. Yang kemudian tembakan senjata lasernya Filesafe mengenai tubuh Batman, di mana sinar laser yang menyinarinya membuat Robin menjadi berteriak ketakutan. Filesafe pun memberitahu Robin itu adalah belas kasihannya. Setelah melepaskan topengnya, Tim Drake pun terduduk lemah. Filesafe dengan logat suara Batman Zurenerve menyebutkan Batman sudah dimusnahkan. Kemudian dia pun terbang sambil menyatakan mengakhiri program. Dan terungkap Batman ternyata berada di tempat lain dengan keadaan yang terkapar. Konfrontasi terakhir Joker dengan Batman yang sebenarnya adalah Batman Zurenerve yang telah menguasai pikiran si Bruce Wayne. Saat ini Batman Zurenerve meratapi Joker yang percaya dia dapat mengalahkan Batman yang tidak boleh membunuh. Namun sebenarnya itu adalah Batman Zurenerve. Sementara Batman yang asli melihat dirinya yang sedang terkekang di dalam penjara mentalnya. Sebenarnya Bruce Wayne tidak bermaksud agar Zurenerve mengambil alih kendali dan menyingkirkan pangeran badut kejahatan untuk selamanya. Di dalam pikirannya, Bruce Wayne berdebat dengan si pembunuh Batman ini. Zurenerve berargumen bahwa dengan membunuh si pembunuh itu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bruce pun kemudian membayangkan versi Joker yang terperangkap di dalam pikiran orang lain. Ada kepribadian yang rusak di sana, seseorang yang kehilangan kendali dan meminta untuk diselamatkan. Bruce pun kemudian melihat ibunya sendiri, Martha Wayne, dan ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan seorang pembunuh dan bahwa Zurenerve hanyalah kemarahan yang kosong. Akhirnya Bruce dapat mengambil alih kendali pikirannya sekali lagi dan berhasil menyelamatkan Joker untuk tidak terbunuh. Yang kemudian Batman pun kembali ke Batcave dan menyelesaikan protokol program Zur, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang paling berbahaya yang masih hidup dan tidak bisa menyerah pada kegelapan. Hal itu membuat Batman menjadi takut, dan sebagai pengingatnya untuk menghilangkan ketakutannya, Batman mengambil simbol logo kelelawar emas yang ada di dadanya Batman Zurenerve untuk digantikan ke kostum barunya. Robin Dick Grayson pun menyebutkan logo kuning itu logo yang menarik, yang kemudian Batman bersama Robin Dick Grayson pun ke kota Gotham untuk berpatroli.
Nah, itulah dia ulasan cerita video komik Batman Velosave yang berada di serial Batman volume ketiga dari edisi ke-125 sampai edisi ke-130 yang berada menjelang berakhirnya era Infinite Frontier. Semoga berkenan ya dengan alur cerita ini, dan selanjutnya arc cerita komik selanjutnya adalah arc The Batman of Gotham dari edisi 131 sampai edisi 135. Sekali lagi, pastikan teman-teman sudah subscribe channel DC Indonesia. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Yeah!